Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Kau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak yang hampir tiap hari ana berpapasan sama wajah-wajah ini. Ana ingin bertanya, apa biden sampai menosa? Apa bedanya sapi dengan manusia? Benih sapi, kerbui, mana enggak kerbui? Jarang sekarang kita melihat kerbau. Apa bedanya kerbau sama manusia? Kerbau ngakan apa enggak? Ngakan. Akabin. Pada bik manusia akabin. Kerbui alako apa enggak? Alako. Abejeng apa enggak kerbui? Enggak. Manusia abejeng. Mun beda manusia saya tak abejeng. Apa bidan bik kerbui? Yo, ngakan, kabin. Tak ada bidan, Mas. Sebagian kita itu sebenarnya benih manusia, tapi wujudnya manusia. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, walaqad dzara'na li jahannam. Kata Allah, kami telah siapkan penghuni neraka. Banyak dari manusia, dari bangsa jin. Lahum qulub, endi ate. Orang ini endi ate tapi tak mikir. Endi ma'rifat tapi tak nangale. Mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, seperti kerbau. Ada manusia yang seperti kerbau. Balhum adall. Tapi mereka lebih buruk daripada kerbau. Mon kerbau bisa esam beli jemaah. Mon sudah lempau beri ngakan ya, nyaman bisa jual. Mon menosa bisa disembelih menosa. Kita nengku ganjan kita ini abajeng enda, ibadah enda. Bisa ndak kuring pas esam bi gelang taburi. Tak bisa. Tujuan Allah menciptakan kita itu apa? Kalau kerbau, sapi diciptakan untuk kita makan. Epa lempo, beri ngakan, epa kabin, supaya bisa manfaat buat kita. Tapi manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi disebutkan jemaah, kita ini indik sopoi, beri siapa sopoi itu? Apa beri bi Robbani? Ketika bisa elako, beri isoko kado. Ada bisa elako. Tapi kita bisa melihat bagaimana seorang muslim itu bekerja masuk kol berempah. Kol petok masuk aja. Boleh kol telok. Bodoh saya lebih sarah boleh. Kol empat di elako. Nyari apa jen saya? Nyari apa? Dia sampai malam ngau di aki lampu. Astagfirullah. Dia bisa alako di bawah matahari. Saya mau nengku saya leng-celeng ini. Kuat alako jemaah. Wakton azan tak apa je. Itu subhanallah, di bawah matahari kuat setengah jam, sejam, apa jeng berapa menit? 5 menit tak kuat. Kuat sampai tak kuat? Tak kuat. Ini sesuatu yang kita heran jemaah. Mak bisa alako sejam, berempat jam alako. Mulai kol petok, beluk, sangat. 2 jam sudah. Kalau sapolo, ki alako. Mun beda rahmat, sekep lah kon. Ada rahmat dung telungan. Ya mat? Betul rahmat. Betul yang rahmat.
Sampai kalau 11 ala kot 5 jam. 5 jam 4 jam. Beri istirahat. Azan abajeng zuhur tak abajeng. Perak 5 menit tak kuat. Padahal kalau dibayangkan digaji sama Rabbani berempai beri pesen. Atau 1,000? Tak ada Pak Ustaz. Atau 1,000. Ini saya bulan beri tak lengkap mah aja lagi. Kita itu beri manusia sekunik tapi taat je mah. Tak pernah telat nurut ke manusia. Bagaimana kita taat kepada manusia hanya dengan dikasih sehari 1,000. Situ alako soko itu mun kalak bi Allah. Pakun alako Rabbani. Ada bambu. Mun tabrakan tadi soko saya lakon tak terima orang cacat. Subhanallah. Kita lupa dengan Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Tak taat kita jemaah. Tak nurut sama Allah. Berapa lama kita hendak hidup di dunia ini jemaah? Siapa saya umurnya sebitek tahun? Angkat tangan. Beda saya sebitek. Jemaah. Saya sebitek tahun. Beda benda. Sobu. Petong boloh. Ada sudah mati Ustaz. Ini regare ini. Saya adentek mati. Ongpun. Kita semua, mari maju gada, masuk gada dalam. Masya Allah. Ini orang-orang yang semangat bekerja. Mun pengajian tak semangat, lemes. Mun surah alaku semangat. Sampai kau lempak. Ini saya bangun masjid. Saya bangun sekolah, apa saya bangun masjid? Apa beda? Saya bangun masjid, saya bangun rumah aja, Mak. Saya bangun masjid terak. Roben karena abojong 5 betul. Masya-Allah. Bener jamaah? Saya bangun sekolahan terak. Karena awirit manoloh. Ngaji ada pada bayi bangun masjid sekolahan rumah. Pada saya tak abojong gitu. Astaghfirullahaladzim. Ahibati billah. Tujuan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Allah beri semua fasilitas sama kita. Kembali anak ingatkan, semua yang ada di tubuh kita itu bukan pemberian Rabbani, benih. Siapa saya beri? Allah Azza wa Jal. Dan kita bisa melihat saudara kita yang keluar dari rumah dalam kondisi lengkap, mulai potong zogon. Tabrakan. Bapak-bapak ketika berangkat dari rumahnya, bisa Allah bikin selip sepeda motor. Yang sedang berhenti di lampu merah, bisa Allah kirimkan kontainer yang nabrak dari belakang. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Maka tolong ingat, kita ada beda dengan sapi. Tak pada saya bisa sapi, Ustaz. Sapi tak abejeng, saya abejeng. Ngeding adzan, hayya 'alas shalah. Ya Allah solat. Apa saya lakukan ni? Muka berkalangan. Benar nama tak benar? Mari akan nganu apa? Tedu. Astagfirullah. Itu saya ring-ringan masjid tak ada ngaki. Saya hayya ala solat. Ahibati fillah. Kita ini asyahadat. Apa syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari syahadat rukun Islam apa jemaah? Alako. Apa saya kedua? Mari syahadat napa? Solat. Beni alako. Kita juga tedung. Sebun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun beda orang tedung sampai sepu, tak abajeng sepu, mangkat alako. Apa sebut Nabi Muhammad SAW? Dzaka rajulun balas syaitan fi udhuni. Ini orang yang dikecingi syaitan iko upengnya aja. Ketimun empean alako tak abajeng sepu, mare kemee syaitan. Pernah nengku ganjan kemee syaitan, bu ini. Ngangkap pi ganjan saya kemee syaitan ngapi. Astagfirullah. Beremon alako bereng eroma
Kepi kencengnya setan. Tak barokah beton kita. Oleh pesek, tak ada. Sebagian orang itu ala kau 20 tahun tak kisoki. Pakun kening matahari. Kapan saya soki? Beda saya tak berkah lakonnya. Sampai di kompoi. Pakun kening matahari. Apa tak terotojuk saya kening. Beda asina sekuning gitu. Sebagian kita enggak. Kita perlu lihat ya ma. Sebagian kita itu tak asyokor ya. Di tubuh kita itu beda dua. Ada yang tercipta dari tanah, ada yang dari ruh. Mon ruh itu dicabut, kita beli ke tanah. Sebagian kita sibuk dengan sederi tanah ini. Urusan ngakan, urusan vitamin, urusan olahraga. Tapi urusan Athena tak pernah esirami dia. Maka taknya banyak pesan Buddha jemaah. Mari gini kita ngakan. Mon suruh ngakan semangat. Bisa setengah jam ngakan. Mau apa boleh bebas. Ini bebas ngakan. Bebas bersyarat. Bebas bersyarat. Bersyarat berembang. Oh, pokoknya ki beda kakan je mah. Mun tak ada ya sudah benar rezeki lah. Ahibati fillah. Bas. Ana nak pingin banyak bicara panjang lebar. Tapi harapan ana bapak-bapak ini bekerja untuk dapat rezeki, tapi cek lupa bi Athena. Cek lupa bi ruhna. Beda surga bi neraka. Cek sampai susah hidup di dunia, akhirat lebih susah. Dan Allah tidak minta banyak. Bayangkan tuntutan Robbani sama tuntutan Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana jemaah? Robbani. Dari kol berapa masuk alako? Kol peto. Sampai kol telok. Mon abejeng berempat jam jemaah. Subuh 5 menit. Zuhur 5 menit. Asar 5 menit. Maghrib 5 menit. Isya 10 menit. Anggap. Berempat. 30 menit. Saya beri Allah lebih banyak daripada saya beri di Robban. Saya paringi Allah jauh lebih banyak daripada yang diberikan Robban. Tapi kenapa kita untuk Allah Azza wa Jalla kita pelit? Tapi untuk urusan bekerja kita capek, kena matahari, elakone jamaah. Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, pakun masuk. Oh, nyari pesel. Nyare pese tak ada mare suruh abejeng ambu. Adzan ambu. Ambu kepi. Mun adzan nganu apa? Kok rokokan jemaah. Beda saya nginting adzan, tinggalkan teguring kok rokokan. Be itu eolog situ. Tak nginting hayya ala sholat apa artinya. Tapi masalahan jemaah pacet benyak saya keme setan. Tidak paham hayya ala sholat itu apa. Kadang roman tetanggaan masjid. Nengku orang entar ke masjid, perak itengku. Oh, Masya Allah. Ke masjid ya. Bampen mantak ke masjid. Wallahi beda orang tengah gini jamaah. Ibadi bila ana rasa ana tidak akan panjang lebar. Satu pesan kita insya Allah kita akan berjumpa selanjutnya. Kita perlu belajar ya. Belajar apa? Belajar membangun jembatan menuju ke surga. Semua bisa bangun rumah. Semua yang beri kehidupan ke jembatan itu dunia bisa. Tapi mampukah kita bikin jembatan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla? Maka kita akan belajar. Tadi dikatakan semoga kita tiap bulan ilmu kita nambah nih sekunik. Sehingga kita benar cuma berkumpul di dunia. Tapi kita berkumpul di surga Allah Azza wa Jalla. Bersama-sama. Saya bangun rumah. Saya endik rumah. Saya bangun masjid. Saya bangun sekolahan. Tapi insya Allah bisa masuk ke surga Allah. Dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Udah mare puluh beri aing jangan. Oh, dolim ini tendik kahanu ini. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sebagai pertemuan perdana. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan bapak-bapak datang. Karena kadang-kala, aduh, beri nasihat boleh ndak tak ada tengah saya. Mohon beri ngakan datang saya. Maka tolong datang. Mungkin hati kita sekarang belum terketuk. Mungkin setelah kajian ini kita masih sebagian belum terro'ah baca. Tapi pelan-pelan insya Allah
kita bersama-sama menjadi lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Nah, kalau ada pertanyaan, mohon beda saya tanya. Oh ya, fadhal. Ya, mungkin berdiri. Mic-nya ada di situ. Silakan Tuan Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Saya mungkin menyampainya mungkin ya. Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk membahagiakan orang tua kita? Orang tua kita yang sudah Tua renta. Siap, yang pertama. Yang kedua, berapa persen campur tangan Tuhan dalam kehidupan? Berapa persen campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, Yang ketiga, bagaimana cara kita membedakan apakah ini ujian ataukah hukuman? atau hukuman. Siap. Itu saja, Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini telok pertanyaan berat ini jemaah. Bisa sampai asar kita tak ngakan akhirnya. Baik, pertanyaan yang pertama. Ana akan jawab secara ringkas karena Ana lihat yang hadir sudah pada lapar semuanya. Yang pertama, bagaimana cara kita membahagiakan orang tua kita? Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Jadi setelah perintah beribadah kepada Allah, perintah yang kedua itu berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti sama orang tua? Fa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum. Yang pertama kata Allah, mon orang tua sudah sepuh, sudah tua renta, jangan pernah mengatakan sama orang tua. Omongan yang menyakitkan orang tua, enggak, ini dan itu, jangan pernah. Karena biasanya orang itu kalau sudah tua renta, permintaannya neko-neko. Macem-macem. Kadangkala jadi ujian buat anaknya. Minta ini, minta itu. Kadangkala orang tua kita sudah sakit. Sehingga anak harus perhatian lebih. Dan Allah katakan, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Jangan pernah ngangkat suara atas orang tua. Menghardik orang tua jangan. Terus gimana? Wa qul lahuma qaulan karim. Katakan kepada orang tua ucapan yang mulia, yang penuh penghormatan sama orang tua. Waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Terus bagaimana cara berbakti sama orang tua? Jangan sombong. Kadangkala anaan sukses, anaan sealako, anaan sendi Roma, orang tuaan norok pianan. Kadangkala anak merasa telah berbuat baik sama orang tua. Jangan pernah merasa berbuat baik. Engkau harus merendahkan diri di depan orang. Dan ahibati fillah, ada seorang yang menggendong ibunya dari Yaman. Sudah tua ibu. Ada yang mengatakan dari Khurasan, dari Iran sana. Digendong berangkat haji. Ketika tawaf dia bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, apakah aku sudah membalas budi baik ibuku? Apa jawabnya? Wala bi zafratin min zafaratiha. Rasa sakit ibumu ketika ngeden mengeluarkan engkau, satu rasa sakit belum kau balas. Bayangkan dia gendong ibunya dari Yaman. Pernah ada satu orang lagi mengatakan, ya Amirul Mukminin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku ini hidup bersama ibuku, dia nggak kawin, dia merawat ibuku. Aku yang gendong ibuku, aku yang membersihkan ibuku, aku palingkan wajahku dari ibuku. Apakah aku sudah membalas budi baik ibuku? Kata Umar, belum. Orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku berbuat seperti ibuku melakukan itu sama aku waktu aku kecil. Masa aku belum balas? Apa kata Umar bin Khattab? Ibumu pada waktu merawatmu ketika engkau kecil,
Dia berharap engkau panjang umur. Dan engkau ketika merawat ibumu yang sudah tua renta, engkau berharap ibumu cepat mati. Dia mengatakan, neser emak, bahkan neser emak, neser sama dirinya. Dia merasa tersiksa merawat ibunya. Ini yang pertama. Berkaitan dengan bagaimana kita berbakti sama orang tua kita yang sudah tua renta. Yang kedua, kalau bicara campur tangan Allah dalam kehidupan ini, dunia ini milik Allah. Anbiin Allah dunia ini. Lillahil amru min qabl wa min ba'd. Tidak ada daun yang runtuh atau yang jatuh, melainkan Allah tahu itu akan jatuh. Tidak ada burung yang terbang, kecuali Allah tahu kemana dia akan terbang. Dia akan makan apa, kapan dia akan mati, kapan dia akan nikah, kapan dia akan punya anak, Allah tahu semua. Jadi campur tangan Allah itu total dalam kehidupan ini. Tapi Allah memberikan kepada kita keinginan. Beri kita keinginan. Kemauan. Kayak bapak-bapak datang ke tempat ini, bisa nggak datang? Ketika ada makanan, kita punya keinginan. Bisa kita makan, bisa kita tidak makan. Itu keinginan diberikan kepada manusia. Tapi yang jelas, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, kecuali dengan izin Allah. Jadi semua yang terjadi dengan izin Allah. Pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan apa bedanya ujian sama hukuman. Kalau ampean orang yang taat, orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, kena musibah, insya Allah itu ujian untuk mengangkat derajat. Orang ini uji, maklai naik kelas. Tapi mon ampean banyak maksiat, banyak dosa, mon kena musibah, itu hukum. Tapi kalau kita ngelihat orang kena musibah, hukum bi Allah Ta'ala. Karena boleh jadi dia itu dicintai sama Allah. Allah kasih hukuman sama dia supaya dia tobat. Kita kalau bicara diri kita, mon abek hibi ini kena musibah, engan hukuman karena saya banyak dosa. Tapi mon ikut orang lain kena musibah, engan yang beri ujian bi Allah supaya angkat derajat. Timan orang lain kita husnudzon, mon ke abek hibi suudzon. Karena kita banyak dosanya. Tapi kalau memang orang itu banyak dosanya, ini orang Ustaz tak benar Ustaz memang. Tak gena orang. Bisa jadi hukuman memang. Jadi bedanya di situ. Ketika banyak berbuat dosa, jadi hukuman. Tapi kalau orang yang taat jadi ujian untuk dihapuskan dosa, angkat derajat. Kira-kira mon engak kita ini, mon beri musibah, hukuman apa ndak jemaah? Engan banyak hukuman jemaah. Semoga kita dengan hukum itu atau mendekatkan diri kepada Allah. Barakallahu fiik. Ana rasa kita cukupkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bisa lebih panjang lagi. Ana kembalikan ke moderator, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya dapat pesan singkat seperti padat Bapak. Mudah-mudahan pesan singkat ini setelah mendapatkan tausiah dari Ustaz Rafiq, pesan ini tidak jadi berat karena memang ini kewajiban kita Bapak. Pesannya habis makan sholat berjamaah di SPDI. Esok ada sholat berjamaah. Sebetulnya itu bukan sogok Pak, itu kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sholatnya jam 12. sholatnya jam 12. Sholatnya jam 12, pasti ada waktu setengah jam, jadi bapak-bapak bisa makan dulu. Oke. Sebelum dan sesudahnya kita ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.